Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang anak muda kaya raya bernama Shen Yuan, yang datang ke kampus dengan mobil sport mewah terbarunya. Ia dikenal sebagai mahasiswa paling tajir di kampus, terkenal karena sering bergonta-ganti mobil mewah. Kali ini pun, ia kembali menarik perhatian karena datang bersama seorang wanita cantik yang duduk di sampingnya. Mahasiswa lain pun terkejut. Baru saja masuk kampus, Shen Yuan sudah berhasil menaklukkan senior terbaik dari jurusan pramugari tahun kedua. Banyak yang menyebut Shen Yuan benar-benar gila. Namun, sebagian besar merasa ini adalah hal yang wajar. Anak orang kaya, tampan, tentu punya hak istimewa dalam memilih pasangan. Tapi ini bukan sekadar soal pasangan. Ia seolah memonopoli segalanya. Kabarnya, banyak mahasiswi cantik dari tahun pertama yang menyukainya. Para wanita pun membandingkan diri mereka dengan wanita bernama Zhou Wanting, yang kini bersama Shen Yuan. Mereka merasa tubuh Zhou Wanting tidak sebagus mereka. Mereka hanya sedikit ragu dan terlambat bertindak, sekadar setengah hari saja, dan kini merasa kesal. Salah satu dari mereka mulai bertanya-tanya, apakah dirinya masih punya kesempatan? Temannya lalu menasihati bahwa seseorang harus berusaha untuk dirinya sendiri, bukan bergantung pada keadaan luar. Namun, kehidupan mewah Shen Yuan tak bertahan lama. Segalanya berubah drastis setelah 3 musibah menimpa keluarganya. Tak hanya kehilangan 3 agen perjalanan yang bangkrut, keluarganya juga terlilit utang hingga ratusan juta. Kini, keadaan sudah jauh berbeda. Shen Yuan mencoba kembali mendekati teman-temannya. Ia bahkan mengajak mereka bermain di warnet seperti dulu. Namun, respon mereka dingin. Mereka bilang bahwa mereka sebenarnya tidak pernah benar-benar dekat dengannya. Mereka bertanya, apakah kau masih pikir dirimu orang kaya yang bisa memanggil dan membuang kami sesuka hati? Shen Yuan pun mulai sadar. Teman-teman yang dulu selalu bersamanya kini menjauh. Menghindarinya seolah ia adalah wabah. Ia tidak punya pilihan lain. Orang tua dan adiknya kini tinggal di rumah kontrakan kecil. Dirinya yang dulu setiap malam menginap di hotel, kini harus kembali ke asrama kampus. Dirinya yang seperti ini, jangankan masa lalunya yang bebas, Shen Yuan bahkan tidak tahu apakah ia masih bisa menjalani hidup dengan baik sekarang. Namun untungnya, sampai saat ini dirinya masih berhubungan dengan Zhou Wanting. Sayangnya, kenyataan yang indah tidak selamanya bertahan. Ketika Shen Yuan menemui Zhou Wanting, perempuan itu berkata bahwa hubungan mereka cukup sampai di sini saja. Ia meminta Shen Yuan untuk tidak menghubunginya lagi, dan berharap Shen Yuan bisa menemukan perempuan yang lebih pengertian. Mendengar hal ini, Shen Yuan terlihat sangat kaget. Ia bertanya, bagaimana mungkin Zhou Wanting begitu tega memutuskan hubungan mereka setelah 3 tahun bersama? Semudah itu? Zhou Wanting menanggapi dengan nada datar. Kau bicara seperti pejuang cinta sejati. Tapi, apa kau benar-benar tahu seberapa dalam perasaan kita selama ini? Dan satu hal lagi, Zhou Wanting meminta Shen Yuan untuk berhenti memanggilnya dengan sebutan Ting saat mereka bertemu kembali. Kedengarannya terlalu jadul. Ia merasa, akan lebih baik jika mereka tidak pernah bertemu lagi. Setelah berkata begitu, ia berpamitan. Temannya sudah datang menjemput. Namun Shen Yuan tidak langsung membiarkannya pergi. Ia menahannya, dan meminta Zhou Wanting untuk menunggu sebentar. Zhou Wanting pun bertanya, apa lagi yang kau inginkan? Shen Yuan berkata bahwa tas mewah yang dulu ia berikan, ia rasa tidak akan dipakai lagi oleh Zhou Wanting. Karena itu, ia memintanya untuk mengembalikan tas tersebut. Zhou Wanting langsung marah. Kau seharusnya punya sedikit rasa malu. Kita bersama 3 tahun, dan yang kau berikan hanya beberapa tas murahan. Sekarang setelah putus, kau mau mengambilnya kembali. Shen Yuan pun menjawab, kalau memang tidak bisa, aku tidak mau uangnya lagi. Tapi, bagaimana kalau kita mengenang masa lalu sekali lagi? Zhou Wanting tidak suka dengan permintaan itu. Ia menyuruh Shen Yuan segera pergi. Namun tiba-tiba, seorang pria dari dalam mobil memanggil Zhou Wanting dengan sebutan Ting, dan memintanya untuk segera naik ke mobil.
Pria itu juga menyuruh Zhou Wanting agar tidak marah-marah. Lalu ia menoleh pada Shen Yuan dan bertanya, "Mau pergi kemana? Biar aku antar saja." Mendengar itu, Shen Yuan dalam hati merasa aneh. "Aku memanggilnya Ting," katanya terdengar jadul. Tapi kalau pria tua ini yang memanggil, malah terdengar keren. Lucu juga. Shen Yuan lalu menjawab tawaran itu dengan tenang. "Tidak perlu. Rumahku sangat dekat, hanya beberapa langkah." Kembali, si pria menyebut bahwa dirinya dan Ting tidak terburu-buru. Ia berkata bahwa dirinya khawatir Shen Yuan terpukul dan melakukan hal bodoh. Karena itu, menurutnya akan lebih baik jika mereka memastikan Shen Yuan pulang dengan selamat. Mendengar ini, Shen Yuan pun kesal dan berkata dalam hati, "Membunuh saja tidak cukup, kau juga ingin menghancurkan hatiku? Kalau aku tidak melawan, pria tua ini akan berpikir aku hanyalah mangsa." Lalu Shen Yuan menanggapi dan berkata bahwa pria itu orang baik, dan ia menghargainya. Tapi rumahnya benar-benar dekat, hanya beberapa langkah saja. Selain itu, Zhou Wanting adalah gadis yang liar, jadi pria itu harus menjaganya baik-baik. Si pria pun meminta Shen Yuan untuk tenang dan berkata bahwa dirinya akan mengurus liarnya. Shen Yuan lalu berkata bahwa sebagai pria, mereka selalu memberikan yang terbaik untuk wanita. Ia kemudian mulai mengingatkan si pria tentang kebiasaan Zhou Wanting. Pertama, dia suka memakai parfum Akamoto 001. Kedua, untuk stocking, jangan pilih yang terlalu berkualitas tinggi, karena yang terlalu bagus justru kurang praktis. Dan satu lagi, dia paling suka memakai kostum perawat dan polisi saat momen spesial. Mendengar itu, si pria langsung kesal dan menyebut bahwa dirinya hanya bercanda soal hal tadi. Ia pun segera pergi, meninggalkan Shen Yuan. Shen Yuan menyayangkan hal itu, merasa pria itu pergi sebelum masuk ke bagian yang paling seru. Ia pun mulai berpikir bahwa mungkin pilihan Zhou Wanting memang pilihan yang terbaik. Dengan ini, Shen Yuan menyudahi semuanya. Ini bukan urusannya lagi. Ia hanya berharap pilihan Zhou Wanting bisa membawa hidupnya menjadi sempurna. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul. Setiap orang harus berusaha menjalani kehidupan sempurnanya sendiri. Sistem kehidupan sempurna mulai dimuat. Lalu, muncul data pengguna. Nama, Shen Yuan. Usia, 21 tahun. Tinggi, 182 cm. Berat, 72 kg. Kekayaan saat ini, 87 yuan. Kesehatan, 72. Stamina, 75. Skill aktif, tidak ada. Shen Yuan pun seketika bingung saat dikatakan sebagai pemilik oleh suara misterius tadi. Dirinya tidak sedang putus asa. Lalu kenapa malah merasa berhalusinasi seperti ini? Seketika, suara sistem menjelaskan. Sistem berhasil dimuat. Hidup sempurna bukan hanya membutuhkan uang sebagai dasar, tetapi juga perhatian dari lawan jenis. Misi terbatas dimulai. Habiskan uang untuk lawan jenis dengan tingkat kesukaan di atas 60, dan dapatkan perhatiannya. Hadiah misi. Jumlah uang yang dihabiskan akan dikembalikan 3 kali lipat. Jika tingkat kesukaan bertambah, akan ada cashback tambahan 2 kali lipat. Catatan, pengeluaran hanya bisa dilakukan dengan tabungan atau uang tunai. Melihat hal ini, Shen Yuan tidak percaya. Apa ini semacam chat sistem? Ia menganggap semua ini hanyalah halusinasi konyol. Namun tiba-tiba, seorang wanita datang dan melihat Shen Yuan yang berdiri bengong seperti orang linglung. Wanita itu berkata, "Seorang pria harus bersikap seperti pria. Putus cinta bukan akhir dunia." Wanita itu adalah Li Xiao, dosen pembimbing Shen Yuan di kampus. Li Xiao mengaku bahwa dirinya melihat semua kejadian sebelumnya. Ia lalu menambahkan, dalam situasi seperti ini, ada pepatah yang cocok untuk para pria. Kalau sudah putus, ya sudah. Yang berikutnya pasti lebih baik. Sementara itu, Shen Yuan yang masih terpaku tiba-tiba menyadari sesuatu. Di atas kepala Li Xiao muncul tanda dan angka. Tingkat kesukaan, 65. Melihat angka itu, Shen Yuan tersentak.
Ini bukan ilusi. Sistem ini nyata. Li Xiao pun tersenyum dan memberi semangat. Ayo, semangat, Shen Yuan. Shen Yuan menjawab bahwa dirinya baik-baik saja. Kemudian Li Xiao kembali menyinggung soal beasiswa yang dulu pernah ia bicarakan. Ia meminta Shen Yuan untuk segera mengumpulkan dokumen. Itu salah satu dari sedikit cara yang bisa ia lakukan untuk membantu. Namun Shen Yuan merasa beberapa ribu yuan tidak akan berarti apa-apa bagi utang besar keluarganya. Ia bahkan berpikir mungkin beasiswa itu lebih baik diberikan kepada mahasiswa lain yang lebih membutuhkan. Mendengar itu, Li Xiao memahami. Ia pun berkata, "Kalau begitu, aku tidak akan memaksa. Tapi kalau ada kesulitan, termasuk soal percintaan, jangan ragu datang mencariku." Setelah itu, Li Xiao berpamitan dan pergi. Shen Yuan lalu berpikir bahwa Li Xiao sesuai dengan target misi terbatas dari sistem. Ia mulai bertanya-tanya, kalau ia menyelesaikan misi ini, mungkinkah ia mendapat cashback 2 kali lipat seperti yang dijanjikan? Dengan niat mencoba, Shen Yuan menghampiri Li Xiao yang belum jauh pergi. Ia meraih tangannya dan berkata, "Aku ingin mengucapkan terima kasih. Bolehkah aku membelikanmu teh susu?" Li Xiao menolak dengan halus. "Tak perlu sungkan. Itu tidak perlu." Namun Shen Yuan dengan cepat membeli teh susu dan memberikannya langsung kepada Li Xiao. Li Xiao pun akhirnya menerimanya sambil mengucapkan terima kasih. Setelah itu, Shen Yuan mengecek ponselnya. Saldo awalnya, 87 yuan. Teh susu, 6 yuan. Sisa saldo, 81 yuan. Beberapa saat kemudian, ia menerima 18 yuan tambahan ke rekening banknya. Saldo sekarang, 99 yuan. Cashback 3 kali lipat itu benar-benar nyata. Selama tingkat kesukaan Li Xiao tetap di atas 60, Shen Yuan bisa terus menghabiskan uang untuknya dan mendapatkan cashback dari sistem. Utang keluarganya bisa dilunasi. Jika dirinya mampu mengelola semua ini dengan baik, mereka bahkan bisa hidup lebih kaya dari sebelumnya. Dengan ini, Shen Yuan bisa kembali seperti dulu, atau bahkan melampauinya. Namun masalahnya, modal yang dimilikinya saat ini hanya 99 yuan. Itu terlalu sedikit. Hal yang paling mendesak sekarang adalah mendapatkan modal yang cukup dan menemukan target yang tepat untuk dibelanjakan. Setelah beberapa saat, Shen Yuan berhasil mendapatkan pinjaman. 8.000 yuan dari pinjaman emas, 20.000 yuan dari JBI, dan 21.000 yuan dari pinjaman bisnis. Ditambah 99 yuan miliknya, kini total uang yang ia miliki lebih dari 49.000 yuan. Dalam pandangan Li Xiao, dirinya hanyalah seorang mahasiswa miskin dari keluarga bangkrut. Karena itu, Shen Yuan harus menemukan cara yang tepat agar Li Xiao bisa menerima hadiah mahal darinya tanpa curiga. 1 jam kemudian, Shen Yuan membeli sebuah tas mahal. Koleksi musim semi terbaru seharga 39.800 yuan. Rencananya, ia akan bilang bahwa itu hanyalah tiruan, agar Li Xiao mau menerimanya. Tanpa menunggu lama, ia segera pergi ke tempat tinggal Li Xiao. Sesampainya di sana, Shen Yuan mengetuk pintu dan sempat bertanya-tanya dalam hati, apakah Li Xiao punya pacar? Tak lama, Li Xiao membuka pintu dan tampak sedang memasak. Ia bertanya heran, "Kenapa kamu ke sini, Shen Yuan? Ada keperluan apa?" Shen Yuan sempat kaget melihat gurunya sedang masak, namun langsung menjawab, "Selama 3 tahun di universitas, aku sadar kau selalu sangat peduli padaku. Dulu aku menganggapnya biasa saja, tapi hari ini aku sadar betapa berharganya semua bantuanmu. Ini hanya sedikit tanda terima kasih dari seorang murid. Kau harus menerimanya." Sambil berkata demikian, Shen Yuan menyodorkan tas kepada Li Xiao. Li Xiao menatap tas itu. Ia tahu tas itu terlihat mahal, dan dirinya merasa tak pantas menerima pemberian semewah itu. "Aku gurumu, Shen Yuan. Ini memang tugasku. Aku memperlakukan semua muridku dengan adil. Kau tak perlu sampai seperti ini." Namun Shen Yuan meyakinkannya. Tas ini cuma tiruan, cuma 200 yuan.
Kau tahu sendiri kondisi keluargaku, aku tidak bisa membuang-buang uang sekarang. Tapi kau sudah terlalu banyak membantuku. Jika aku tidak melakukan apapun untuk berterima kasih, apa aku masih manusia? Tas ini memang tidak mahal, tapi ini tanda tulus dari seorang murid. Jika kau tidak keberatan, kuharap kau menerimanya. Li Xiao pun terdiam. Dalam hati, ia merasa kalau menolaknya sekarang, justru terkesan meremehkan ketulusan Shen Yuan. Dalam situasi begini, ia tak boleh membuatnya semakin terluka. Akhirnya, ia menerima tas itu lebih dulu, dan berniat akan membalasnya suatu saat nanti, entah saat hari raya, atau saat ulang tahun Shen Yuan. Tiba-tiba, aroma gosong menyengat dari dapurnya. Aduh, tumisanku gosong, teriak Li Xiao dan berlari masuk. Ia lalu bertanya, kamu belum makan, kan? Kalau belum, makan malam di sini saja. Shen Yuan pun menjawab, kalau pacarmu tidak keberatan, aku tidak masalah. Dalam pikirannya, semakin dekat aku dengan Li Xiao, semakin tinggi tingkat kesukaan, dan makin banyak cashback dari sistem. Tak berselang lama, notifikasi sistem pun muncul. Cashback berhasil masuk, tas seharga 39.800 yuan menghasilkan cashback 3 kali lipat, yakni 119.400 yuan. Setelah dikurangi biaya pembelian, Shen Yuan untung hampir 80.000 yuan. Sebelumnya, ia pernah menghabiskan 80.000 yuan, tapi tidak pernah menghasilkan sebanyak ini. Ini pertama kalinya aku dapat semuanya sendiri. Inilah masa muda. Inilah kemenangan luar biasa, gumamnya dengan penuh semangat. Namun lamunannya terhenti saat Li Xiao menegurnya. Hei, bengong aja. Duduklah. Ayo makan. Shen Yuan pun bertanya dengan heran. Kita makan berdua saja? Pacarmu kemana? Namun Li Xiao hanya tersenyum dan menjawab. Pacar? Aku tidak punya pacar. Saat itu juga, Li Xiao terlihat kesulitan melepaskan ikatan apron yang menempel di tubuhnya. Melihat hal tersebut, Shen Yuan langsung menawarkan bantuan. Biar aku bantu. Tidak apa-apa, sebentar juga selesai. Li Xiao sempat menolak. Tidak perlu, aku bisa sendiri. Namun Shen Yuan tetap bersikeras membantunya. Tiba-tiba, seorang wanita masuk ke dalam rumah dan bertanya dengan curiga. Kalian sedang apa? Wanita itu ternyata adalah adik perempuan Li Xiao, namanya Li Fei. Shen Yuan buru-buru menjawab, kami tidak sedang melakukan apa-apa, sungguh. Li Xiao pun langsung bertanya pada adiknya. Kenapa baru pulang sekarang? Ayo makan bersama. Setelah itu, ia mengenalkan Li Fei kepada Shen Yuan. Dengan canggung, Shen Yuan pun menyapanya. Dalam hati merasa tidak nyaman dengan suasana yang mendadak berubah. Tak ingin semakin disalahpahami, Shen Yuan segera melangkah ke arah pintu. Aku sudah makan sebelum ke sini, jadi aku balik ke kampus dulu. Li Xiao tampak bingung, padahal barusan Shen Yuan tampak ingin duduk dan makan bersama. Tapi ia tidak menahan kepergian Shen Yuan. Begitu pintu tertutup, Li Fei menatap kakaknya dan berkata, Kak, aku rasa anak itu punya niat buruk. Namun Li Xiao hanya menjawab, dia cuma muridku, Li Fei. Li Fei menggeleng. Dia benar-benar nekat. Seorang murid berani mendekati gurunya. Li Xiao menanggapi dengan nada kesal. Omong kosong apa itu? Sudah, ayo makan. Sementara itu, Shen Yuan yang sudah pergi dari sana terus berpikir, siapa target berikutnya untuk misi sistem ini? Li Xiao, di satu sisi, dia hanyalah gurunya. Di sisi lain, dia juga bukan tipe wanita matre seperti Zhou Wanting. Sulit untuk menebak kemana arah hubungan ini. Saat ia sedang melamun, tiba-tiba ia berpapasan dengan seorang pemuda, teman sekamarnya sendiri, Huang Haibao. Ada apa, Haibao? Tanya Shen Yuan. Dengan wajah murung, Huang Haibao menjawab. Gebetanku, Fang Minhui, pergi nonton film bareng si bajingan Li Zhenfeng. Shen Yuan tentu tahu siapa Fang Minhui.
Gadis tercantik di kelas perdagangan internasional angkatan 2020. Gebetan sepihak Haibao, yang bahkan belum pernah bicara langsung dengannya. Shen Yuan menanggapi, "Cuma itu?" Namun Haibao langsung menjawab dengan kesal. "Ekspresimu itu apa? Hah? Jangan-jangan kamu menertawakanku?" Shen Yuan pun meminta Huang Haibao untuk berhenti bercanda dan memintanya melihat ke depan. "Itu siapa?" Seketika mata Huang Haibao berbinar ketika melihat Fang Minhui ada di depan mereka bersama temannya. Ia pun bertanya dengan semangat. "Dia hanya pergi menonton film dengan Li Zhenfeng, kan? Mereka tidak pergi ke hotel atau semacamnya, kan?" Huang Haibao tampak senang mengetahui hal itu. "Aku masih punya kesempatan," ujarnya. Shen Yuan bergumam. Menyukai seorang wanita, tapi terus merendahkan diri sendiri. Bagaimana bisa berharap mendapatkan hasil yang baik? Namun, saat itu Shen Yuan dikagetkan dengan munculnya tanda di atas kepala Fang Minhui. Ia pun berpikir, ini sungguh gila. Tingkat kesukaan Fang Minhui bahkan lebih tinggi dari Li Xiao. Sementara itu, Fang Minhui dan temannya sedang berbincang tentang Shen Yuan. "Kau tahu tidak kalau Shen Yuan baru saja dicampakkan oleh pacarnya?" tanya temannya. "Aku tidak tahu," jawab Fang Minhui. "Shen Yuan itu tidak seperti yang kita bayangkan. Saat pelatihan militer di awal sekolah, aku tidak seharusnya menyuruhmu mendekatinya, apalagi sampai memberinya minuman. Anak orang kaya yang sombong masih bisa dimaklumi karena memang punya uang. Tapi kalau keluarganya sudah bangkrut dan masih bersikap sombong, siapapun pasti akan memutuskannya." Temannya menghela napas. "Untung saja kau tidak menjalin hubungan dengannya. Kalau tidak, 3 tahun masa mudamu akan sia-sia." Tiba-tiba, nilai kesukaan Fang Minhui pun menurun. Shen Yuan yang memperhatikan dari jauh bergumam. Jarang-jarang bertemu seseorang yang baik hati sekaligus bisa menghasilkan pemasukan. Tapi, mengapa tingkat kesukaannya bisa turun begitu cepat? Ia pun sadar bahwa ini bukan waktunya untuk bersantai. Shen Yuan segera bertanya kepada Huang Haibao. "Kalau aku menjalin hubungan dengan Fang Minhui, apa kau keberatan?" Huang Haibao menjawab, "Masalahnya, kau pikir kau masih bisa mendapatkan si bunga kelas itu? Masih mengira kau anak orang kaya yang dulu datang ke kampus naik BMW seri 4. Namun setelah berpikir sejenak, Huang Haibao menambahkan, "Tapi kalau dipikir-pikir, aku tidak keberatan. Selama Fang Minhui tidak bersama si bajingan Li Zhenfeng, aku tidak peduli dia dengan siapapun." Mendengar itu, Shen Yuan pun segera mengambil tindakan. Shen Yuan hanya menunggu jawaban dari Huang Haibao. Huang Haibao pun bertanya, "Apakah kau serius dengan ini?" Tanpa menjawab, Shen Yuan langsung menyapa Fang Minhui. Namun, temannya segera bereaksi dan bertanya, "Ada keperluan apa kau mencari Fang Minhui?" Shen Yuan lalu bertanya, "Apakah besok kau ada waktu? Aku sudah memesan tempat di sebuah restoran Jepang. Bisakah kau menemaniku?" Fang Minhui tampak terkejut, tidak menyangka Shen Yuan mengajaknya makan bersama. Temannya pun menimpali dengan nada sinis. "Restoran Jepang yang kau maksud itu? Yang harga per orangnya mulai dari 1.000 yuan? Kau yakin punya cukup uang?" Namun Shen Yuan tetap tenang dan melanjutkan. "Setelah makan, temani aku sebentar untuk jalan-jalan. Aku ingin meminta pendapatmu soal memilih hadiah ulang tahun untuk adikku. Kalau bisa, beri jawabannya besok siang." Setelah itu, ia pun pamit pergi. Fang Minhui menatap kepergiannya dan berkata kepada temannya, "Aku baru saja menonton film bersama Li Zhenfeng. Lalu besok langsung pergi makan dengan Shen Yuan. Apakah ini tidak masalah?" Temannya menjawab, "Masalah apa? Itu restoran Jepang kelas atas. Memang sih, Shen Yuan agak sombong, tapi dia cukup tampan. Sedangkan Li Zhenfeng hanya mengandalkan kekayaan keluarganya. Kalau saja kondisi keluarga Shen Yuan sedikit lebih baik, dia pasti bisa mengalahkan Li Zhenfeng jauh sekali." Ia melanjutkan, "Sayang kalau tidak pergi. Lagi pula,
Hanya makan dan jalan-jalan saja, tidak ada yang lebih. Nanti aku bantu balas pesannya. Fang Minhui pun akhirnya mengangguk, memahami maksud temannya. Keesokan harinya, Shen Yuan dan Fang Minhui berada di sebuah restoran Jepang terkenal. Pelayan pun datang menyajikan hidangan untuk dua orang, yang telah dipesan Shen Yuan sebelumnya. Fang Minhui membuka percakapan. Aku dengar keluargamu sedang mengalami kesulitan. Kau tidak perlu menghamburkan uang seperti ini. Shen Yuan menjawab dengan tenang. Tidak apa-apa. Makanan Jepang di restoran ini memang sepadan, rasanya sulit untuk dikritik. Namun perhatian Shen Yuan tiba-tiba teralihkan oleh cara duduk Fang Minhui yang tampak menggoda. Bagaimana tidak? Sungguh besar. Ia bergumam dalam hati. Sudah hampir 2 bulan aku tidak bersenang-senang. Aku harus tetap tenang. Fang Minhui pun bertanya, "Mengapa tiba-tiba kau mengajakku makan? Benarkah ini hanya untuk memilih hadiah untuk adikmu?" Shen Yuan menjawab, "Sebenarnya, aku memang sudah lama ingin mengajakmu makan. Hanya saja, belum menemukan kesempatan yang tepat." Namun, setelah mendengar jawaban itu, tingkat kesukaan Fang Minhui justru menurun. Menyadari hal tersebut, Shen Yuan menyadari jawabannya kurang memuaskan. Ia pun buru-buru menambahkan, "Waktu pelatihan militer dulu, kau sering membelikan aku minuman, lalu menemani ngobrol di media sosial saat malam hari. Aku masih mengingat semuanya, sampai sekarang." Fang Minhui tampak terkejut. "Kau masih mengingat itu?" Tingkat kesukaannya pun naik kembali. Shen Yuan mengangguk. "Tentu saja. Aku tidak bisa melupakannya." Sambil menenangkan pikirannya, Shen Yuan terus berusaha agar tetap fokus dan tidak terbawa suasana saat menatap Fang Minhui. 40 menit kemudian, Shen Yuan dan Fang Minhui telah selesai makan dan bersiap untuk membayar. Pelayan menyampaikan bahwa total pengeluaran kali ini adalah sekitar 3.000 yuan. Namun karena Shen Yuan merupakan anggota toko, setelah mendapatkan diskon, jumlah yang harus dibayar menjadi sekitar 2.700 yuan. Shen Yuan pun mengangguk mengerti dan segera melakukan pembayaran. Sementara itu, di belakang Shen Yuan, tingkat kesukaan Fang Minhui naik hingga mencapai angka 73. Dalam hati, Fang Minhui membandingkan, uang sakuku sebulan hanya 3.000 yuan, dan makan kali ini hampir setara dengan itu. Sebaliknya, Li Zhenfeng waktu kami menonton film malah sok bermoral. Bilang lebih baik makan seadanya di kantin kampus dulu, lalu lain kali baru makan di luar. Padahal keluarganya sangat kaya, tapi dia pelit luar biasa. Tak lama berselang, sebuah notifikasi sistem muncul menunjukkan bahwa cashback telah diterima. Bersamaan dengan itu, sistem menampilkan misi terbatas. Habiskan uang untuk lawan jenis dengan tingkat kesukaan di atas 60 poin dan dapatkan perhatiannya. Hadiah dari misi ini adalah seluruh biaya yang dikeluarkan akan dikembalikan 3 kali lipat kepada pemilik. Dan setiap peningkatan 3 poin dalam tingkat kesukaan akan melipat gandakan jumlah cashback tersebut. Shen Yuan pun menyadari, nilai awal kesukaan Fang Minhui saat mereka bertemu adalah 72, dan sekarang telah naik menjadi 76. Ia pun mulai memahami cara kerja sistem ini. Dalam hati, ia bergumam, "Makan kali lalu untung 10.000 yuan. Ini sungguh luar biasa." Sementara itu, Fang Minhui mulai menilai Shen Yuan dari sudut pandang berbeda. Semakin diperhatikan, semakin menarik. Mungkin inilah yang disebut dengan kekuatan uang, pikirnya. Ia pun segera mengajak Shen Yuan pergi ke Guojin untuk memilih hadiah bagi adik Shen Yuan. Beberapa waktu kemudian, mereka berdua tiba di pusat perbelanjaan Guojin. Tanpa disangka, mereka berpapasan dengan Zhou Wanting yang sedang bersama pacar barunya. Pacar Zhou Wanting melihat ke arah Shen Yuan dan berkata, itu bukan Shen Yuan? Kenapa dia ada di sini?" Zhou Wanting pun tampak terkejut. Dalam pikirannya, "Kemarin baru saja putus denganku, tapi hari ini sudah jalan dengan perempuan baru?" Sementara itu, si pria merasa kesal. Ia memaki dalam hati. Anak miskin seperti dia berani-beraninya belanja di tempat seperti ini?
Aku kerja mati-matian beli banyak tas supaya Wanting mau bersamaku, tapi anak ini yang punya banyak utang kok bisa dapat wanita? Sialan. Ketika Shen Yuan dan Fang Minhui hendak memasuki salah satu toko, Zhou Wanting dan pacarnya menghampiri. Sang pria langsung menyindir. Loh, Shen Yuan? Kenapa kau ada di sini? Zhou Wanting pun ikut bertanya. Kau ngapain di sini? Shen Yuan menjawab dengan tenang. Aku hanya jalan-jalan dan ingin membeli hadiah untuk adikku. Mendengar itu, sang pria langsung tertawa kecil, lalu berkata, kalau mau beli hadiah, seharusnya kau ke pasar grosir mainan. Kalau di sini, apa kau yakin bisa beli sesuatu? Zhou Wanting ikut melangkah maju dan berkata kepada Fang Minhui, gadis kecil, meskipun aku tidak mengenalmu, tapi aku ingin memberimu saran. Jangan sampai tertipu oleh orang seperti Shen Yuan. Mendengar ucapan itu, Shen Yuan pun merespons dengan tegas. Itu urusanmu? Kenapa kau bilang aku penipu? Apa aku pernah menipumu? Apa aku pernah menipu siapapun? Pacar Zhou Wanting kemudian ikut bicara. Shen Yuan, tidak sepantasnya kau bicara seperti itu kepada Zhou Wanting. Seorang pria seharusnya punya sikap elegan. Apalagi dia mantan pacarmu. Semua orang tahu keluargamu sudah bangkrut dan masih berutang. Tidak perlu berpura-pura menjadi orang kaya, tidak ada yang akan menertawakanmu. Shen Yuan hanya menatap keduanya dengan jijik. Dalam hati, ia berkata, sungguh menjijikkan. Dua orang ini memang sangat cocok satu sama lain. Pada saat itu, sebuah notifikasi sistem tiba-tiba muncul, menyatakan bahwa kehidupan yang sempurna tidak seharusnya diremehkan oleh orang lain. Seketika, sebuah misi terbatas pun diaktifkan. Dalam misi tersebut, Shen Yuan diminta untuk menghabiskan uang untuk lawan jenis yang memiliki tingkat kesukaan di atas 60 poin, serta memicu peningkatan emosi negatif dari pihak ketiga. Hadiah dari misi ini adalah, setiap kali seseorang mengalami peningkatan emosi negatif akibat tindakan pemilik misi, setiap kenaikan 1 poin akan menggandakan pengembalian biaya yang telah dikeluarkan. Misi ini juga dapat ditumpuk dengan cashback konsumsi untuk lawan jenis. Melihat nilai negatif yang mulai muncul dari orang-orang di sekitarnya, Shen Yuan membatin. Awalnya aku ingin memberi mereka sedikit muka, tidak mempermalukan mereka di tempat umum. Tapi justru mereka berdua yang terus mencari masalah. Sekarang sistem sudah mengeluarkan misi. Jadi aku tidak punya alasan untuk menahan diri lagi. Tanpa ragu, Shen Yuan pun segera mengajak Fang Minhui masuk ke dalam toko dan mulai melihat-lihat barang. Salah satu pelayan toko membisikkan sesuatu, bahwa Shen Yuan dikenal sebagai pelanggan lama, sehingga ia meminta temannya untuk melayani Shen Yuan secara langsung. Namun, pelayan yang diminta itu menunjukkan sikap ogah-ogahan dan mengeluh. Kenapa harus aku lagi yang melayani? Dia itu cuma mantan anak orang kaya yang sudah bangkrut. Terakhir kali dia datang cuma coba-coba pakaian tanpa membeli apapun. Sosialita palsu. Kenapa sekarang giliran aku lagi? Meski begitu, pelayan pertama bersikeras dan menegaskan bahwa jika ia bilang harus pergi, maka temannya wajib menggantikannya. Sementara itu, Zhou Wanting memanggil pacarnya dengan nama aslinya, Jun Ge. Zhou Wanting berkata dengan anggun. Aku sudah memilih. Jun Ge, kamu bisa membayarnya sekarang. Mendengar hal ini, pelayan yang tadi bersikap ramah langsung merespons dengan antusias. Baik, silakan menunggu sebentar. Saya akan segera mengurusnya. Di sisi lain, temannya hanya menggerutu. Pelanggan berkualitas dan pasti belanja selalu jadi milikmu. Yang cuma lihat-lihat dan gak beli apa-apa dilempar ke aku terus. Pelayan yang menangani Zhou Wanting pun melanjutkan dengan memuji selera Zhou Wanting. Anda memang punya selera yang sangat luar biasa. Tas ini benar-benar cocok dengan aura Anda. Tidak seperti beberapa pelanggan lain, bahkan selera dasar pun tampaknya tidak dimiliki. Ia pun kemudian menawarkan beberapa aksesori tambahan. Aksesoris ini sangat cocok jika dipadukan dengan tas yang Anda pilih tadi. Apakah Anda ingin mencobanya dulu? Saat dipakai terlihat sangat bagus. Hanya saja, total harganya sedikit tinggi,
kira-kira sekitar 100.000 yuan. Sementara itu, di sisi lain toko, Shen Yuan berkata kepada Fang Minhui dengan tenang. Tidak perlu berhemat untukku. Pilih saja apa yang menurutmu paling cocok. Fang Minhui pun menunjuk sebuah tas dan berkata, tas tangan ini bagus. Tapi model yang itu juga terlihat lebih muda. Sepertinya adikmu akan menyukainya. Namun, pelayan yang sedang melayani mereka masih terlihat ogah-ogahan. Ia berkomentar dengan nada sinis. Kedua tas ini harganya lebih dari 50.000 yuan. Cukup mahal. Kembali kepada Jun Ge, pacar dari Zhou Wanting. Saat itu ia merasa bahwa harga 100.000 yuan untuk satu set tas dan aksesori sangatlah boros. Dalam pikirannya, membeli tas seharga 20.000 yuan saja sudah cukup untuk menyenangkan Zhou Wanting. Tetapi ternyata, wanita itu justru menginginkan satu set lengkap dengan harga 100.000 yuan. Zhou Wanting kemudian berbisik kepada Jun Ge. Ayo cepat gesek kartumu. Shen Yuan sedang melihat. Tunjukkan sedikit kemampuanmu sebagai pacarku. Namun dalam hati, Jun Ge mulai panik dan bertanya-tanya. Apakah 100.000 yuan ini disebut kekuatan sebagai pacar? Aku bahkan tidak memiliki saldo sebanyak itu di kartu. Di sisi lain, Shen Yuan dengan tenang menyampaikan kepada pelayan. Saya akan ambil kedua tas ini. Aksesori yang Anda rekomendasikan tadi juga saya ingin beli. Mendengar hal itu, baik Jun Ge maupun Zhou Wanting sontak terkejut. Bahkan Fang Minhui serta pelayan yang sebelumnya memindahkan giliran pelayanan kepada temannya, juga tampak tercengang. Mereka semua salah menilai bahwa Shen Yuan tidak memiliki uang. Pelayan kemudian menghitung total keseluruhan. 2 tas dan 1 set aksesori berjumlah 131.000 yuan. Shen Yuan hanya tersenyum. Dalam hatinya, ia merasa ini menarik. Setelah cashback dari makan siang sebelumnya, uang yang dimilikinya kebetulan hampir pas. Ia pun segera meminta pelayan untuk menggesek kartunya. Pelayan yang melayaninya pun tak percaya. Awalnya ia kira Shen Yuan hanya membuang-buang waktu, tapi ternyata ia langsung melakukan pembelian besar dengan sekali transaksi senilai lebih dari 100.000 yuan. Tak disangka, Shen Yuan kini lebih royal dan tampil mewah dibandingkan sebelumnya. Saat pelayan hendak menyelesaikan transaksi, tiba-tiba Zhou Wanting berteriak. Shen Yuan, bukankah keluargamu sudah bangkrut? Dari mana kau mendapatkan begitu banyak uang? Jun Ge yang berdiri di belakang Zhou Wanting pun ikut menyindir. Jangan-jangan kau sampai harus meminjam uang, ya? Katanya meledek. Namun, Shen Yuan hanya menanggapi dengan santai sambil tersenyum. Silakan kalian berpikir sesuka kalian. Ia lalu menoleh ke arah Jun Ge dan berkata, Jun Ge sepertinya tidak kekurangan uang. Kalau begitu, belikan saja satu tas lagi untuk Zhou Wanting. Harganya cuma sekitar 20.000 yuan. Untukmu pasti jumlah sekecil itu tidak berarti. Sebagai pria, selain harus berwibawa juga sebaiknya dermawan, bukan? Lagi pula, mobil Audi milikmu paling tidak seharga 600-700.000 yuan, bukan? Masak ia perhitungan soal uang sekecil itu? Zhou Wanting yang mendengar perkataan itu langsung menoleh kepada Jun Ge dan mendesaknya. Jun Ge, buktikan kemampuanmu. Namun Jun Ge justru makin gelisah. Dalam hati ia berkata, mobil Audi itu saja aku beli dengan cara kredit. Mana mungkin aku bilang itu ke Zhou Wanting sekarang? Merasa terpojok, Jun Ge buru-buru mencari alasan. Aku harus angkat telepon dulu, proyek besar nilainya jutaan yuan sedang menunggu. Setelah berkata demikian, ia pun segera berjalan menjauh sambil pura-pura menelepon. Zhou Wanting yang melihat sikapnya jadi bingung, namun tetap memilih mengikuti Jun Ge. Sebelum pergi, Zhou Wanting menoleh sebentar dan berkata pada Shen Yuan dengan dingin, kalau begitu, urus dirimu sendiri. Melihat reaksi Jun Ge dan Zhou Wanting yang begitu emosional, Shen Yuan sendiri tak menyangka bahwa misi sistem kali ini bisa diselesaikan dengan semudah itu. Ia berhasil memicu emosi negatif mereka hingga mencapai target, dan baginya, tidak perlu berdebat lebih jauh. Yang penting, misinya telah berhasil. Setelah menyelesaikan transaksi,
Shen Yuan pun menyerahkan tas tersebut kepada Feng Minhui. "Ambil tas ini untukmu," ucapnya dengan tenang. Namun, Feng Minhui langsung menolak. "Ini terlalu mahal, aku tidak bisa menerimanya," katanya lirih. Shen Yuan tersenyum. "Tidak apa-apa. Ini hanya sebuah tas. Mengikutiku malah membuatmu dihina dan dicemooh oleh dua orang yang sangat menyebalkan tadi. Aku merasa tidak enak. Anggap saja ini sebagai permintaan maaf dariku." Feng Minhui pun terdiam, ia bisa merasakan ketulusan dalam nada bicara Shen Yuan. Perlahan, ia mengangguk dan menerima tas itu sambil mengucapkan terima kasih. Namun Shen Yuan belum selesai. "Jangan buru-buru berterima kasih. Masih ada ini, dan juga yang ini. Semuanya untukmu." Feng Minhui terkejut. "Bukankah semua ini untuk adikmu?" Shen Yuan tertawa kecil. "Aku tidak yakin apakah adikku akan menyukainya. Tapi yang ku tahu, kau menyukainya." Dalam hati, Shen Yuan bergumam. "Mana mungkin aku benar-benar membelikan ini untuk si bocah nakal itu? Dia pasti akan memarahiku karena boros, lalu mengadu ke orang tua. Dari awal, semua ini memang untuk Feng Minhui." Ia berharap Feng Minhui segera menerima semuanya, agar cashback dari sistem bisa segera diklaim. Namun Feng Minhui kembali ragu. Ia merasa satu tas saja sudah terlalu banyak. Jika menerima semuanya, apakah Shen Yuan akan menganggapnya sebagai wanita matre? Ketika ia kembali mencoba menolak, Shen Yuan langsung menggenggam tangan gadis itu dengan lembut dan berkata, "Itu tidak masalah. Ini baru permulaan. Kita masih punya banyak waktu ke depan. Terima saja. Kalau kamu terus menolak, aku akan sedih." Tiba-tiba, notifikasi sistem pun muncul. "Selamat. Misi berhasil diselesaikan. Total poin emosi negatif yang dihasilkan, 15 poin. Jumlah pengeluaran akan dikembalikan 3 kali lipat, ditambah cashback konsumsi untuk lawan jenis. Total pengembalian, 6 kali lipat." Shen Yuan langsung menerima pengembalian sebesar 786.000 yuan. Wajahnya tetap tenang, tapi dalam hati ia tahu, misi ini benar-benar menguntungkan. Sambil menatap wajah Feng Minhui yang tampak berseri di bawah cahaya lampu toko, Shen Yuan bergumam dalam hati. "Minhui ini seperti pohon uang bagiku, tapi bukan sembarang pohon. Dia istimewa. Aku harus menjaganya baik-baik. Jangan sampai ada hal yang bikin dia ilfeel lagi." Ia pun tersenyum dan berkata, "Ayo, sudah malam. Kita kembali ke asrama." Shen Yuan sebenarnya menahan keinginannya yang lebih dalam. Kalau boleh jujur, aku sangat ingin mengajaknya ke hotel malam ini. Bersenang-senang, menikmati momen berdua. Namun ia segera menepis pikiran itu. "Tidak. Jangan buru-buru. Biarkan semuanya mengalir. Terlalu cepat hanya akan merusak segalanya." Sementara itu, Feng Minhui pun menatap Shen Yuan sekilas dan tersenyum tipis. Dalam hatinya, ia membandingkan pria di sampingnya dengan Li Zanfeng yang dulu sempat dekat dengannya. "Shen Yuan, dia berbeda. Kalau dia tiba-tiba mengajakku ke hotel, mungkin saat ini juga aku akan langsung pergi dan tidak akan menoleh lagi. Tapi, dia tahu caranya menjaga jarak.